Terima kasih Bu Linda sudah memperkenalkan kami dengan sangat baik. Ibu Bapak selamat malam, Shalom. Tadi sudah disebutkan nama saya ya. Nama saya Alvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes, saya dari Keuskupan Agung Jakarta. Tadi kalau misalkan Bu Linda memperkenalkan Romo Effendi, Kak Nina, dan juga saya, rasanya saya harus memperkenalkan Bu Linda, ya kan? Beliau ini banyak membantu kami di SOG. Sudah beberapa bulan terakhir memang sangat baik untuk membantu kami sebagai apa ya Kak Nina? Semuanya kayaknya Bu Linda bantu ya, koordinasi, kemudian moderator, iya. Jadi multi talenta Bu Linda. Terima kasih. Lalu yang kedua, terima kasih untuk Bu Oli, doanya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, selalu menjadi semangat dan teladan untuk kami semua. Semoga umur saya boleh panjang seperti Ibu Oli, sehingga juga boleh tetap punya semangat. Karena susah loh punya semangat sampai usia 80 itu. Apalagi belajar online itu kan nggak gampang ya. Namun Ibu Oli masih tetap setia ya dari beberapa bulan yang lalu. Ya itu luar biasa. Terima kasih Bu Oli untuk teladannya. Nesia juga ya seorang siswi ya yang masih sangat belia, 12 tahun sekarang atau 11 tahun saya lupa. Masih sangat belia tetapi sudah ikut SOG cukup lama dan sampai sekarang tetap setia. Ini contoh-contoh pribadi yang luar biasa, teladan yang patut kita contoh ya. Oke, teman-teman dan ibu bapak semuanya, selamat bergabung di SOG. Kita belajar bersama pada malam hari ini. Tidak ada yang merasa lebih pandai, tidak. Karena kita semua sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalkan ibu bapak mau bertanya, silahkan bertanya ya. Jangan ragu, jangan malu. Karena kita di sini keluarga. Ya, serius tapi santai. Susan, ya. Di sini ada yang namanya Susan nggak? Nah, oke. Semoga tidak ada ya. Serius tapi santai. Saya akan share screen. Tema kita malam hari ini yaitu surat-surat Katolik. Akan ada 5 surat. Malam hari ini kita akan membahas 2 surat, yaitu 1 dan 2 Petrus. Lalu 2 minggu. Bukan 2 minggu ya, 3 minggu ya, karena tanggal 8 September kita libur. 3 minggu, 2 minggu, kok 2 minggu? 3 minggu ya, 3 minggu. Bener nggak? 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ya, 3 minggu ya. 3 minggu lagi kita akan belajar mengenai 1, 2, dan 3 Yohanes. Saya akan jelaskan kenapa disebut surat-surat Katolik ya. Ibu Bapak, teman-teman, kalau misalkan memang butuh dicatat, silahkan siapkan catatan dan Alkitabnya sekarang. Karena beberapa informasi penting agar tidak lupa, baiknya kita catat. Oke, pertama, Ibu Bapak dan teman-teman, dalam perjanjian baru, selain surat-surat Rasul Paulus, terdapat 7 tulisan, biasanya disebut surat-surat Katolik. Ya, silakan catat. 7 surat Katolik itu antara lain Yakobus, itu pertama. Yang kedua adalah 1 Petrus. Yang ketiga adalah 2 Petrus. Yang keempat adalah 1 Yohanes. Yang kelima adalah 2 Yohanes. Yang keenam adalah 3 Yohanes, dan yang terakhir adalah Yudas. Tentu di sini bukan Yudas Iskariot yang menulisnya, ya. Oke. Sejak semula surat-surat ini diberi judul dengan nama pengirimnya, bukan nama penerimanya seperti surat-surat Paulus. Nah, kalau kita perhatikan, Ibu Bapak dan teman-teman semua, surat-surat Paulus itu ditujukan kepada jemaat tertentu. Dan judulnya itu berasal dari jemaat yang dituju. Contohnya,
1 Korintus. Berarti itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lalu Galatia, berarti itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Namun kalau surat-surat Katolik berbeda. Ya, Eusebius, seorang bapak gereja, adalah orang yang pertama kali yang menyebut surat-surat itu sebagai surat Katolik. Jadi yang menyebut pertama kali adalah bapak gereja yang bernama Eusebius. Ya, Katolik sendiri artinya umum, ya, atau universal atau menyeluruh. Ya, dari kata katholos, ya. Katholos itu artinya universal atau umum. Coba kita baca Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Kita akan menemukan kata katholos di sana, ya, bahasa Yunani. Satu orang volunteer tolong bacakan yang sudah ketemu. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Silakan. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Nina. Lalu di mana kata katholosnya? Yaitu di kata di seluruh. Ya, selama beberapa waktu jemaat di seluruh. Ya, di seluruh itu dari kata katholos. Artinya umum, universal, atau seluruh. Nah, maka kalau ada yang bertanya, di mana ditulis kata Katolik? Ya, Katolik dari kata katholos, yang artinya umum, universal, atau seluruh. Itu ada di Kisah Para Rasul bab 9 ayat 31. Ya. Nah, kenapa disebut surat-surat Katolik? Mungkin karena surat-surat ini tidak membicarakan masalah-masalah khusus, tetapi masalah-masalah yang sifatnya umum. Nah, ini patut kita catat, berbeda dengan surat-surat Paulus. Kalau surat-surat Paulus yang dibahas adalah masalah-masalah jemaat. Contoh, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tentu ayat 1 Korintus 15 ayat 33 ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Korintus itu adalah kota pelabuhan. Dan karena kota pelabuhan, tempat bertemunya banyak budaya di sana. Nah, karena banyak budaya di sana, sehingga pergaulan itu menjadi sangat bermacam-macam. Makanya Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus, hati-hati dengan pergaulan kamu. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat tertentu dengan masalah yang terjadi pada jemaat yang bersangkutan. Berbeda dengan surat-surat Katolik. Nah, surat-surat Katolik itu tidak dibahas secara khusus seperti surat-surat Paulus. Tetapi yang dibahas adalah hal-hal yang bersifat umum. Maka disebut surat-surat Katolik. Jelas ya Ibu Bapak, teman-teman ya? Oke.
Siapa yang di sini baru tahu ternyata ada 7 surat Katolik. Nah, ya. Kita semua belajar di sini. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke 1 Petrus, ya. Oke. Ibu Bapak, teman-teman, silakan lihat di layar Anda. Petrus mengirim surat ini dari Babylon. Nama samaran untuk Roma. Jadi pada saat Petrus menulis surat ini, Petrus sedang berada di kota Roma. Ya. Petrus itu wafat tahun sekitar 67. Dan surat 1 Petrus ini ditulis dari Roma. Kita dapat temukan dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu tolong bacakan. Silakan. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Oke, terima kasih Kak Nelly. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon. Jadi jangan bingung Babylon ini di mana. Ini adalah nama samaran untuk Roma. Ya, tentu bukan nama biskuit. Ya, ini nama kota ya, kota Roma. Dan juga dari Markus. Nah, Ibu Bapak teman-teman, tentu yang sudah ikut penjelasan Injil Markus beberapa bulan yang lalu masih ingat ya bahwa Yohanes Markus ini adalah sekretarisnya Petrus. Ya, dia menulis Injilnya pada saat berada di Roma. Ya, makanya dikatakan dan juga dari Markus anakku. Nah, Markus di sini adalah sang penulis Injil Markus. Nama lengkapnya Yohanes Markus, keponakannya Barnabas, ya. Kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, Asia Kecil sekarang di mana, Ibu Bapak, teman-teman? Turki. Ya, Turki ya, betul. Jadi surat ini dari Roma ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang asing di tempat mereka tinggal sehingga tidak memiliki hak sebagai warga masyarakat dan jaminan perlindungan. Ini konteksnya, Ibu Bapak dan teman-teman semua. Jadi kita bisa tahu bahwa 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang memang tidak memiliki hak sebagai warga masyarakat dan juga jaminan perlindungan dari negara. Karena mereka adalah orang-orang pendatang. Ya. Kemudian para anggota jemaat ini berasal dari kalangan non-Yahudi. Dan mereka baru saja menjadi percaya. Jadi jemaat ini pergi ke kota-kota yang tadi ya, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia sebagai pendatang. Dan mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang baru saja menjadi percaya. Mereka termasuk golongan rendah, golongan miskin, golongan marginal, golongan terpinggirkan dalam masyarakat. Sehingga Petrus harus menyampaikan nasihat khusus bagi para budak. Nah, ini konteksnya ya. Coba kita baca
1 Petrus 2 ayat 18. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Oke, terima kasih Ibu. Hai kamu hamba-hamba. Jadi jangan bingung ya, kalau kita belajar malam hari ini, yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memang bisa dikatakan golongan rendah dalam masyarakat. Bisa dikatakan bahkan para budak yang pergi ke negeri asing. Dikatakan tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Jadi sebagai orang yang miskin, orang yang rendah, apalagi di negara asing, kita diminta untuk jangan bertingkah. Nah, bahasa gampangnya seperti itu. Ya, Rasul Petrus memberikan nasihat, udah tunduk taat saja dengan mereka. Jangan banyak maunya, jangan banyak tingkahnya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka untuk taat terhadap orang-orang di sana. Nggak cuma dengan orang yang ramah, tapi juga dengan orang yang bengis. Ya, agar kelangsungan hidup mereka dapat terjaga. Karena mereka adalah orang-orang pendatang. Sampai sini cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Semoga tidak kelewatan ya. Tetapi tidak menyampaikan nasihat serupa untuk para majikan. Jadi memang dikhususkan untuk para budak atau orang-orang miskin dan rendah. Tapi tidak ada nasihat untuk para majikan. Lalu yang berikutnya, lewat surat ini, silakan dibaca di layar, Rasul Petrus membangkitkan semangat dan pengharapan orang-orang Kristiani yang sedang tertimpa kesusahan dan aniaya dari orang-orang sebangsa dan sekota mereka. Ya, ia menganggap kesulitan-kesulitan seperti itu sebagai hal yang wajar. Jadi kalau misalkan kita membaca surat 1 Petrus ini, kita udah tahu konteksnya. Bahwa surat ini ditujukan kepada orang-orang pendatang di kota-kota tadi ya, yang sempat kita baca. Lalu mereka ini orang miskin, orang rendah, bahkan para budak. Lalu kalau mereka tertimpa kesusahan, mereka merasa hidupnya sangat sulit dan menderita, maka Rasul Petrus memberikan semangat kepada mereka bahwa ada pengharapan bagi orang-orang Kristiani yang tetap setia akan iman mereka. Ya, coba kita baca ayat yang ke-19 sampai dengan 21, kelanjutan tadi. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 21. Silakan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Baik, terima kasih Ibu, sangat baik. Jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya, Petrus memberikan semangat, memberikan pengharapan. Kalau kamu dianiaya karena kamu berbuat baik, itu karena
Kasih karunia pada Allah. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi mereka di tanah negeri asing, kalau ditindas, kalau dianiaya dan menderita, padahal mereka sudah berbuat baik, padahal mereka sudah taat, dikatakan bahwa itu semua kasih karunia pada Allah. Karena untuk itulah kita semua dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Nah, ya ini menarik Ibu Bapak teman-teman, ya. Bukannya diberikan semangat yang berkobar-kobar bahwa Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan membebaskanmu dari perbudakan atau dari penganiayaan. Bukan seperti itu yang dikatakan oleh Petrus. Tetapi Petrus malah bilang, kalau kamu menderita, itu karena kasih karunia pada Allah. Justru untuk itulah kamu dipanggil. Sama seperti Kristus yang telah menderita untuk kamu. Wah, berat nih. Ya kan? Kalau di luar sana mungkin kita sering mendengar khotbah atau homili atau apapun, mungkin ada yang mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari penderitaan. Tuhan akan membebaskan kita dari COVID dan sebagainya. Tidak salah, tetapi malam hari ini kita belajar bahwa ternyata penderitaan itu tidak selalu buruk. Bahwa kalau kita sudah berbuat baik dan menderita, itu karena kasih karunia pada Allah. Ya, kalau di kelas intermediate ya, kami belajar mengenai silih, bahwa kami menderita, padahal kami selama hidup belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang benar, tetapi tetap menderita. Nah, sikap kami, sikap kita membawa penderitaan itu sebagai silih, ya, untuk pertobatan dunia. Nah, itu ya. Jadi seperti Santo Ignatius Loyola katakan bahwa tidak memilih sehat lebih baik daripada sakit. Ya, tidak memilih kaya lebih baik daripada miskin. Nah, ya. Bingung nggak kata-katanya? Semoga enggak ya. Tetapi yang ku kehendaki adalah et maiorem Dei gloriam. Demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kalau dengan aku sakit, nama Tuhan semakin dimuliakan, ya tidak apa-apa. Dengan aku menderita, nama Tuhan semakin dimuliakan, ya tidak apa-apa. Nah, itu kata-kata dari Santo Ignatius Loyola. Sangat dalam. Ya, kalau saya masih belum bisa, kalau saya sakit ya doa saya mohon kesembuhan, ya kan? Kalau Ignatius Loyola levelnya udah berbeda, makanya dia jadi santo, ya kan? Nanti kalau saya selevel dengan dia, nanti saya jadi santo juga, gitu kan? Tapi tentu saya masih jauh sekali, ya. Kalau sakit ya doanya mohon kesembuhan. Tapi Ignatius Loyola doanya tidak memilih sehat lebih baik daripada sakit. Yang terpenting nama Tuhan semakin lebih besar dimuliakan. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, karena itu Petrus mengajak jemaat untuk bersukacita dalam penderitaan Kristus, supaya juga boleh bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah, berbeda ya dengan pengharapan-pengharapan yang seringkali kita dengar bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari penderitaan.
Tuhan akan membebaskan kita dari sakit penyakit. Tetapi Petrus mengajak jemaat justru untuk bersukacita dalam penderitaan. Ya, bagaimana bisa, bagaimana mungkin bersukacita dalam penderitaan? Lagi-lagi saya ingin mengutip kata-kata dari Santo Ignatius Loyola. Dia mengatakan hal yang sangat indah. Kalau Tuhan mengizinkanmu menderita, itu artinya Tuhan sedang mempersiapkan kamu menjadi orang kudus. Kalau Ibu Evi nggak perlu menderita untuk menjadi orang kudus, karena beliau sudah menjadi orang kudus sekarang. Jawa Tengah. Tetapi kita yang masih berziarah di dunia ini, tentu kita mau belajar bagaimana kita mengolah penderitaan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai sarana kita untuk hidup lebih baik dan lebih berkenan bagi Allah. Gak mudah, gak gampang, tapi bukan hal yang mustahil. Amin ya Ibu Bapak, teman-teman ya. Gak gampang memang, ya, gak mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Maka kita disebut peziarah. Ya kan, kita disebut peziarah di dunia ini. Kalau kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga, kita disebut pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tetapi kalau kita masih di dunia, kita masih berziarah. Ya, kita terus belajar. Bahkan Petrus mengajak kita semua untuk bersukacita dalam penderitaan. Selayaknya jemaat berbahagia jika dihina karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada di dalam diri mereka. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 14. Satu orang volunteer tolong baca. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Terima kasih Ibu. Wah, berat ya jadi orang Katolik. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Jadi kalau ada ujian dalam hidup kita, dikatakan jangan heran. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Wah, ini bagi saya sangat dalam, Ibu Bapak, teman-teman. Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin kita menderita, namun diminta untuk bersukacita. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi kita diundang, diajak oleh Rasul Petrus untuk bersukacita meskipun kita menderita. Setidaknya sebagai latihan. Nah, ya, untuk kita boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kapan itu? Akhir zaman. Nah,
Jadi kita diminta untuk tanda petik ya, quote and quote, untuk mencoba berlatih. Dalam penderitaan, kita belajar untuk bersukacita dan bergembira. Sehingga nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita sudah bisa ikut ambil bagian dalam sukacita dan kegembiraan bersama Yesus. Itu maksudnya. Jadi memang berziarah ya kita. Nggak gampang. Sekali lagi nggak mudah. Tapi bukan hal yang mustahil. Contohnya para kudus. Ya, sakit, ya, menderita. Bahkan kalau kita para martir itu kalau kita baca riwayat hidup mereka, ya justru mereka bahkan dikatakan menginginkan kematian karena Kristus. Contohnya Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Ya pada saat dia mati nanti berjumpa dengan Yesus. Ya. Lalu kalau ibu bapak dan teman-teman tahu Santo Paulus Miki, ya seorang Jesuit, ya yang juga matinya disalib bersama dengan orang-orang Kristen lainnya yang percaya kepada Yesus di Arab, ya kan. Lalu kalau tahu Santo Kim Tae-gon di Korea, itu mereka semuanya dibunuh sebagai martir, tetapi mereka justru mengalami kebahagiaan dan sukacita. Nah, rasanya saya belum sampai di titik ini ya. Bagaimana mereka bisa mengalami sukacita meskipun mereka teraniaya, meskipun mereka akan dibunuh. Di mana-mana orang itu takut, ya kan, akan dibunuh, tetapi mereka justru bersukacita. Itu contoh yang nyata. Lalu Santo Maximilianus Kolbe, seorang imam Fransiskan. Bagaimana ia dengan rendah hati dan tulus menawarkan dirinya untuk menggantikan seorang tahanan, seorang bapak yang punya anak dan istri. Lalu dengan tulus dan rendah hati, Santo Maximilianus Kolbe menawarkan dirinya untuk menggantikan tawanan ini. Akhirnya Santo Maximilianus Kolbe dimasukkan ke dalam sebuah tahanan, sebuah ruangan yang sangat sempit dan gelap di bawah tanah, dan 30 hari tidak mendapatkan makan dan minum, lalu belum juga meninggal, akhirnya dia disuntik mati. Nah, ya, Santo Maximilianus Kolbe. Luar biasa ya. Jadi ya kita diminta untuk bisa ya belajar seperti para kudus, para martir itu. Bagaimana dalam penderitaan, dalam penganiayaan kita tetap merasakan sukacita dan kegembiraan. Sampai sini cukup jelas, Ibu Bapak, teman-teman. 1 Petrus sudah selesai. Ini latar belakangnya. Ya, jadi latar belakangnya orang-orang pendatang yang baru menjadi percaya, namun langsung mendapatkan tekanan, ya, karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Namanya juga pendatang kan. Lalu mengalami penganiayaan dan penderitaan. Rasul Petrus mendengar itu dari Roma. Lalu dia langsung menulis surat memberikan semangat dan pengharapan kepada mereka semua, ya, yaitu yang ada di kota-kota Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Cukup jelas ya Ibu Bapak, teman-teman ya. Ini 1 Petrus. Jadi sedikit mudah dipahami. Ya. Kita lanjut ke 2 Petrus sekarang. Boleh tanya nggak Kak Bundes? Boleh, Ibu Ria, silakan.
Itu tadi kan yang Kak Vindas katakan, orang-orang martir menjadi santo santa. Kalau pertanyaan saya, adakah santo santa yang tidak menderita? Adakah orang yang tanpa penderitaan menjadi santo dan santa? Rasanya kalau kita berbicara mengenai penderitaan, artinya luas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Contoh seperti baru-baru ini Santo Yohanes Paulus II, ya, selama hidup mungkin dari dewasa muda sampai beliau menjadi paus, mungkin hidupnya kategorinya tidak terlalu susah ya kalau baca biografinya. Namun saat kecil sampai remaja itu hidupnya sangat susah. Bagaimana dia menjadi seorang yatim piatu, kalau saya tidak salah ingat, pada saat beliau berusia 9 tahun. Lalu beliau juga bekerja sebagai guru, bukan buruh ya, buruh di sebuah pabrik kimia, ya, karena beliau harus tetap menjalankan kehidupannya tanpa kedua orang tuanya. Nah, itu kita bisa katakan penderitaan, bukan? Penderitaan juga. Ya, lalu ada sepasang suami istri yang dikanonisasi menjadi orang kudus, yaitu orang tua dari Santa Teresia. Teresia siapa? Ibu bapak, teman-teman? Teresia? Avila. Teresia Lisieux. Ya, oke. Bagaimana mereka itu hidup di dalam garis ya, sehingga mereka memang sangat susah untuk hidup. Nah, itu juga bagian dari penderitaan. Lalu sangat viral, yaitu Beato Carlo Acutis. Menderita leukemia. Kita nggak dia? Siapa dia? Bu Linda? Iya, kimia. Leukemia. Iya, dia sakit kanker. Menderita nggak? Menderita. Jadi kalau pertanyaannya apakah orang-orang kudus itu semuanya menderita? Saya rasa iya. Ya, kita pun punya penderitaan masing-masing. Karena memang itulah panggilan kita. Itu Ibu Ria. Baik, Kak, Semoga terima menjawab. kasih. Kayaknya Sama-sama. Kayaknya cocok karena pedomannya sangkulir, Pak Kak Vindas. Iya. Betul, Ibu Ria. Panggul salib ikut Yesus, nah. Panggul salibnya itu penderitaan. Yes. Tapi kembali lagi seperti yang kita pelajari. Kita pelajari beberapa minggu lalu bahwa kalau kita memandang itu adalah salib, berarti masih diri sendiri, ya, dan itu manusiawi. Namun kalau kita berani mempersembahkan penderitaan itu sebagai silih, maka itu akan menjadi sebuah sebuah cara untuk kita mencapai kekudusan. Ya Tuhan, aku persembahkan sakitku untuk kemuliaan-Mu. Semoga dengan sakit ini banyak jiwa yang dipertobatkan. Nah, saya ambil contoh, misalkan setiap dari kita pernah jadi panitia retret. Suara saya putus-putus atau jelas, Ibu Bapak? Yes, Kak. Jelas ya? Jelas. Saya takut tiba-tiba freeze gitu kan. Karena lihat wajahnya Bu Oli dan Bu Linda nggak bergerak. saya takut kelempar kayak biasanya Bu Linda. Tahu-tahu ngomong sendiri. Oke. Tadi sampai mana? Oh, oke. Saya waktu itu kasih contoh retret ya. Kenapa kok retret kita perlu puasa? Ya kan? Kenapa kok kita perlu doa on air komitmen? Ya agar dengan puasa kita banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan bertobat karena acara retret itu.
Maka kita memberanikan diri untuk ikut ambil bagian dalam komitmen puasa dan doa bersama. Kita persembahkan sebagai bentuk silih. Jadi puasa bukan untuk diet, tapi sebagai bentuk silih. Ya, aku menyangkal keinginanku untuk makan enak hari ini. Nah, ya, dan aku ingin persembahkan untuk pertobatan dunia. Nah, ini udah langkah selanjutnya. Ya, jadi fokusnya bukan lagi memikul salib sebagai penderitaan yang harus aku jalani, tetapi lebih daripada itu, dengan penderitaan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai silih untuk pertobatan dunia. Ya kan, karena kita berbuat baik itu bukan hanya untuk kita ya, Ibu Bapak ya, teman-teman, agar kita masuk surga, tetapi kita berbuat baik untuk menolong orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan berbuat baik atau sudah mendapatkan kesempatan namun belum ditanggapi dengan benar oleh mereka, ya kan? Tapi kita mau ikut ambil bagian agar rahmat Tuhan terus berkarya dalam orang-orang yang jahat mungkin, orang-orang yang kejam, agar hati mereka benar-benar dapat menjadi pribadi yang baik. Hati mereka disentuh oleh penderitaan kita yang kita persembahkan sebagai silih. Itu kurang lebih ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke 2 Petrus. Jemaat yang dituju oleh surat ini sedang mengalami kekacauan dan kebingungan yang diakibatkan oleh para guru palsu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, harap diingat dan dicatat, surat 2 Petrus bukan Rasul Petrus yang menulisnya. Kalau tadi 1 Petrus, memang Rasul Petrus yang menulisnya. Kurang lebih tahun 60-an. Tetapi surat 2 Petrus itu ditulis sekitar tahun 85 sampai dengan 90-an. Sedangkan Rasul Petrus sudah wafat sekitar tahun 67. Ya. Bahkan ada peneliti lain mengatakan 2 Petrus itu ditulis sekitar tahun 125 Masehi. Yang menjadikan 2 Petrus ini adalah surat terakhir yang ditulis dalam kanon Perjanjian Baru. Itu menurut peneliti satu lagi. Ya, para ahli kitab suci kelompok yang satu lagi. Namun saya berpegang pada kelompok yang pertama ini, ya. Boleh juga pakai kelompok yang lain. Ya, tetapi ada 2 pendapat, saya pilih salah satu saja. Saya mengatakan bahwa 2 Petrus ini ditulis sekitar tahun 80-an sampai dengan 90-an, berarti bukan Rasul Petrus yang menulisnya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya. Lalu siapa yang menulisnya? Bisa dikatakan para murid dari Rasul Petrus. Ya. Oke. Kita buka bersama 2 Petrus 2 ayat 1 dan 17. Silahkan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong membacakan. Kami menyaksikan, betul nomor 17 ya Pak? Yang 1 dulu Ibu. Ayat 1 dan 17. 1 Oh, ayat dan 1. 1 dulu ya, baru 17. Ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami, memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Oke, Ibu, 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 ayat 1 dan Ayat 1, Ibu. 2 ayat 1? 2 Petrus 2. Tadi kan 2 Petrus 1. Ya. Sekarang coba Ibu tolong bacakan 2 Petrus 2 ayat 1. Ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah
Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oke, sekarang 17, Ibu. 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Oke, terima kasih Ibu. Sangat baik. Jadi jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Jadi latar belakangnya berbeda dengan 1 Petrus. Ya, ingat kalau 1 Petrus tadi itu ditujukan kepada orang-orang pendatang yang baru menjadi percaya. Karena waktu itu sekitar tahun 60-an. Kekristenan sedang berkembang dengan pesat. Nah, ya. Kalau 2 Petrus itu kekristenan sudah berkembang, karena sudah berkembang, lalu muncul begitu banyak guru-guru palsu. Mereka itu menyesatkan. Nah, begitu banyak aliran-aliran. Ya, ada docetisme, ya kan, yang benar-benar tidak percaya Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Mengatakan bahwa Yesus itu hanya 100% Allah, cuman wujudnya aja manusia. Nah, ini kan tentu salah sekali dengan ajaran gereja. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ya, hakikatnya Allah, tapi kodratnya yaitu Allah dan manusia. Ya, kalau misalkan dikatakan bahwa Yesus itu 100% Allah, hanya mengambil rupa manusia, berarti kodratnya masih Allah. Sedangkan gereja Katolik mengajarkan kodrat Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Hakikatnya tetap Allah. Ya. Jadi begitu banyak guru-guru palsu saat itu. Nah, jemaat kan jadi bingung. Ya kan? Makanya dikatakan tadi ayat yang ke-1, 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Ingat, banyak nabi palsu kan di Perjanjian Lama. Ya. Maka disinggung nih oleh muridnya Petrus, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa yang telah menebus mereka? P-nya besar di sana. Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, ini tegas dan jelas nih. Ya, makanya kenapa disebut gereja Katolik satu, kudus dan apostolik. Karena bersumber dari ajaran para rasul. Karena bersumber dari ajaran para rasul, sehingga kita tahu kebenarannya seperti apa. Karena dari abad pertama sampai sekarang, begitu banyak guru-guru palsu. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak, teman-teman ya. Nah, inilah yang disebut dengan tradisi gereja Katolik dan magisterium, ya, kuasa mengajar gereja. Bahwa ajaran-ajaran yang kita terima itu dari ajaran para rasul. Di luar itu kita tidak dapat terima.
karena diragukan kebenarannya. Maka kalau kita perhatikan ada Injil Barnabas, ada Injil Maria Magdalena, lalu ada Injil Petrus. Setelah dianalisa, diselidiki, yang menulis itu jauh setelah keberadaan para rasul. Udah generasi berikutnya. Jadi gereja mengkanonkan kitab suci itu tidak sembarangan. Ya, yang benar-benar ajarannya bisa dipercaya, yang benar-benar sangat dekat dengan para rasul. Ya, kalau sudah di atas tahun 125, itu kan generasi rasul dan para muridnya udah pada meninggal. Itu jadi sudah sulit kebenarannya untuk dipercaya. Nah, Injil-Injil apokrif itu ada sekitar tahun 130-an. Ya, Injil-Injil yang tadi saya sebutkan. Jadi gereja tidak memasukkan itu. Yesus menikah dengan Maria Magdalena, ya kan? Lalu punya anak gitu kan. Nah, karena yang menulis itu udah jauh setelah zaman para rasul. Ya, yang kebenarannya diragukan. Ya, jadi ini kita harus benar-benar pahami dengan baik dan benar, sehingga kita bisa memilah-milah bacaan. Jangan karena tertarik ya akhirnya beli. Sekarang dijual bebas kan di mana, di Tokopedia, di Shopee itu Injil-Injil seperti itu ya kan. Teman saya ada yang WA saya, Japri, panggil saya Koko. Kok aku barusan lihat podcastnya si A, di situ diceritakan mengenai gereja setan. Lalu ada Alkitab tersendiri, Alkitabnya mereka. Aku jadi penasaran. Aku cek di Tokopedia, di Shopee ada yang jual. Aku mau beli, kok mau baca. Boleh nggak? Nah, saya jawab, boleh selama kamu sudah menguasai Alkitab kita. Pertanyaannya, kamu sudah menguasai belum? Belum. Jadi kuasai dululah Alkitab kita. Dengan kata lain, seumur hidup kita harus belajar Alkitab kita, karena nggak akan pernah menguasai. Ya, jadi sebelum kita belajar dengan baik dan benar Alkitab kita, jangan baca yang aneh-aneh dulu. Ya, selesaikan dulu yang benar, yang kita pegang. Ya, baru setelah itu silakan baca buku-buku yang lain. Ya, Alkitab kita aja kita belum kuasai, belum paham, baca yang lain ya, tambah jelimet hidup kita nanti. Nggak ada pegangan. Oke. Lalu, selain guru-guru palsu, ada para pengejek. Coba kita buka 2 Petrus 3 ayat 3. Silakan satu orang volunteer yang sudah ketemu, tolong bacakan. Saya lagi boleh? Ya, silakan Ibu. Terus ayat 3. Iyalah. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Yang keempat sekalian, Bu. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Oke, terima kasih Ibu. Nah, muncul pengejek-pengejek. Imam datang. Dan yang menyedihkan adalah pengejek-pengejek itu sebenarnya termasuk anggota jemaat. Ya, arti buat apa ke gereja? Buat apa ngaku dosa? Romonya aja nggak bener, romonya aja berdosa. Ya, buat apa pelayanan? Ya kan, nggak ada uangnya,
buang-buang waktu, capek iya, makan hati iya, penuh dengan drama. Betul, Kak Benis. Ya, penuh dengan air mata, ya kan? Kalau penuh dengan air mata, penuh dengan drama, ngapain kamu mau pelayanan? Ada ejekan-ejekan seperti itu. Nah, ya. Jadi udah ada gambaran ya Ibu Bapak teman-teman ya bahwa dari awal dari abad pertama itu para anggota jemaat juga diejek oleh sesamanya. Buat apa kamu tetap percaya? Mana buktinya? Katanya akan ada kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah, ya. Coba kita baca lagi tuh. 2 Petrus 3 ayat 2. Tadi kan kita baca ayat 3 dan 4. Sekarang ayat 2-nya. Silakan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Oke, terima kasih Ibu. Nah ini, jadi mereka itu diejek ya, bahwa mereka itu kan mengingat omongan-omongan para rasul-rasul untuk tetap percaya, bertahan akan kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman. Tapi yang terjadi tidak ada tanda-tandanya. Bahkan dunia seperti awal diciptakan. Nah, ironinya pengejek-pengejek itu sesama anggota jemaat. Ini yang menjadi ironi. Maka kalau kita diejek, dihina oleh sesama orang Katolik, ya biarin aja, karena dari abad pertama sudah ada. Ya kan? Mungkin ini sebuah tradisi, tapi tradisi yang negatif. Ya. Dan kalau kita memang merasa bahwa Yesus adalah Mesias yang memang akan datang pada akhir zaman, ya mari kita tetap setia terhadap iman kepercayaan kita. Meskipun mungkin kita mulai ragu, mulai hilang pengharapan, tapi tetap jangan sampai kita kehilangan iman. Ya, ingat dasar dari pengharapan adalah iman. Kalau sudah hilang imannya, hilang juga harapannya. Maka penting untuk kita tetap menumbuh kembangkan iman kita sehingga kita terus memiliki pengharapan. Meskipun mungkin tanda-tanda itu belum tampak sampai sekarang, tetapi kita terus bertahan karena kita memiliki iman yang teguh seperti batu karang. Yuk, kasih jauh itu HP-mu dari kompor. Iya. Hati-hati ada kompor, Ibu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, jemaat telah menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi nggak kunjung datang. Tadi kita sudah baca ayat yang keempat ya. Tindakan para guru palsu itu merongrong kewibawaan Tuhan sendiri. Ya, kita baca 2 Petrus 1 ayat 16. Jadi sebenarnya para guru palsu ini benar-benar tanda petik ya, merongrong ya kewibawaan ajaran Tuhan sendiri yang disampaikan oleh para rasul. Jadi mereka ini benar-benar bisa dikatakan benalu ya, parasit. Silakan. 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Oke, terima kasih Kak Mei. Jadi ini adalah ajaran-ajaran Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya.
Dikatakan kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi para rasul itu mengatakan bahwa kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi mengenai kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan itu bukan saksi matanya. Wah, namun yang seperti kita baca tadi, 2 Petrus 2 ayat 1, bahwa nabi-nabi palsu itu justru berada di tengah-tengah jemaat. Pengejek-pengejek itu ada di tengah-tengah jemaat. Ya. Maka kalau kita mendapatkan teman-teman, mohon maaf, yang menjadi batu sandungan, tentu mungkin kita kecewa. Tetapi jangan sampai tindakan atau perilaku mereka sebagai pribadi yang tidak menjadi berkat, tapi menjadi bata untuk terus beriman. Banyak orang meninggalkan imannya karena kecewa dengan romo parokinya. Ya, banyak loh yang seperti itu. Ya, misalkan minta pengakuan dosa, romonya menolak. Pas giliran ada orang, mohon maaf, kaya datang dengan mobil mewahnya, romo itu langsung mengiyakan. Nah, lalu menjadi kecewa. Lalu bilang, katanya wakil Kristus. Katanya melayani nggak pilih-pilih. Tapi kenapa aku datang ditolak, tetapi orang yang kaya datang diterima. Nah, ya, ada romo-romo juga yang mungkin pilih kasih katanya. Kenapa kok romo-romo itu bergaul dengan ibu-ibu? Genit romonya. Ya kan? Lalu kalau gaul sama bapak-bapak, romonya ada maunya, ya kan? Mungkin lagi mau minta dana, makanya deketin bapak-bapak. Serba salah. Kalau deket sama anak-anak, nanti dikira romonya, ya. Makanya kasihan romo-romo itu, ya. Mau dekat sama umatnya selalu salah. Ya. Maka jangan sampai seandainya kalau ada tokoh ya dalam gereja yang ya seperti kita tahu ya, gereja Katolik pernah mengalami darkness ya, abad ke-8. Ya. Bagaimana para kardinal itu berebut tahta kepausan, bahkan saling membunuh satu sama lain. Wah, ini masa suram gereja. Bahkan ada paus yang seorang perempuan. Ya, itu juga ada ya. Tapi jangan sampai hal-hal demikian justru membuat kita tidak percaya dan tidak beriman bahwa gereja Katolik adalah tujuan dan sarana keselamatan. Karena nggak ada sangkut pautnya. Nah, ya, seperti orang-orang yang mengejek dan guru-guru palsu itu. Karena yang kita pegang siapa? Ajaran para rasul. Ajaran para rasul yang kita pegang. Yaitu dalam magisterium. Salah satunya Katekismus Gereja Katolik. Ya, ensiklik, dokumen. Itu adalah ajaran-ajaran para rasul ya, yang kita percaya turun temurun dalam ajaran Paus sang penerus Petrus. Oke, kemudian yang berikutnya, nah silakan Ibu Bapak perhatikan slide-nya. Penulis membela ajaran yang telah diterima jemaat dari para rasul
yang berarti berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini ayatnya. Coba buka 2 Petrus 3 ayat 2. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Dua Petrus 2. Silakan. 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi, dengan ayat ini yang kita sudah baca 2 kali, semoga semakin jelas, bisa disimpulkan bahwa yang menulis surat ini bukan bilangan para rasul. Cukup jelas ya, Ibu Bapak, teman-teman ya. Karena kalimatnya adalah supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Ingat, keberadaan Yesus, kehadirannya di dunia sudah dinubuatkan. Nah, nanti kita belajar bagaimana menyusun renungan dikaitkan dengan perjanjian lama. Ya, tapi itu nantilah kalau kita sudah latihan beberapa kali. Ya, karena keberadaan Yesus Kristus di perjanjian baru sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Penulis minta mereka, jemaat itu mengingat kembali dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Nah, ini frase ini menandakan bahwa surat 2 Petrus bukan Rasul Petrus yang menulisnya. Cukup jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Dikatakan bahwa akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu. Kalau misalkan Petrus yang nulis, kalimatnya nggak seperti ini. Ya kan? Yang telah disampaikan olehku dan oleh para rasul yang lain. Nah, ya, kalau Petrus yang nulis, tapi karena bukan Petrus yang nulis, maka kalimatnya yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak teman-teman? Oke. Ajaran ini tidak hanya didukung oleh para nabi, tetapi juga oleh pengalaman Petrus dan para rasul yang lainnya yang hidup bersama dengan Yesus. Tadi ya, ayat 16, 17, dan 18. Silakan nanti baca ya di rumah. Saya akan baca ayat yang ke-18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Silakan coba cek. 2 Petrus 1 ayat 18. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Nah, ini ajaran para rasul. Yang berada di gunung yang kudus saat itu siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, Petrus, Yakobus, dan dan Yohanes. Berarti penulis ini adalah salah satu murid dari ketiga rasul itu. Nah, ini cara berpikirnya seperti itu. Nah, ya, di antara Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau penulis itu muridnya Yakobus, maka ada surat 2 Yakobus. Jelas ya Ibu Bapak teman-teman ya. Nah, atau kalau seandainya yang nulis ini adalah murid Yohanes, maka ada 1, 2, 3, dan 4 Yohanes. Ya, tapi karena yang nulis ini adalah murid Petrus, maka dia menggunakan nama gurunya, yaitu 2 Petrus. Ya. Oke.
Cukup jelas ya Bapak, teman-teman ya. Jadi ini ajaran dari turun-temurun. Oke, berikutnya. Mengenai kedatangan Tuhan, penulis menyatakan bahwa kita masih juga menantikan kedatangannya kelak. Ingat, satu hari bagi kita 1000 hari bagi Tuhan. Atau kebalik ya, 1000 hari bagi kita, 1 hari bagi Tuhan ya. Jadi sampai sekarang kita ikan kedatangan Tuhan. Udah sebelum Ibu Bapak, teman-teman. Seandainya Tuhan datang besok. Karena kan Tuhan datang seperti pencuri gitu kan. Nah, tapi enggak ya. Enggak tiba-tiba Tuhan datang. Ada tanda-tandanya ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan menyinggung sedikit ya. Kalau materinya pas, saya akan menyinggung sedikit contoh-contoh atau tanda-tanda akan datangnya akhir zaman. Salah satunya pertobatan bangsa Israel. Itu salah satunya ya. Nah, walaupun ada yang meragukan kebenarannya, keyakinan akan kedatangan Tuhan itu harus dipertahankan sebagai bagian dari kepercayaan Kristiani. Jadi Ibu Bapak, pasti ada keraguan. Tapi sebagai umat beriman, kita tetap mempertahankan ajaran itu. Ya, penulis menegaskan bahwa Tuhan datang tiba-tiba. Nah, ya barusan disinggung ya. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 10. Silakan. Silakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan bangun dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Oke, terima kasih Ibu. Bukan bangun Ibu ya, hangus. Hangus ya. Oke. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Nah, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi pada saat akhir zaman hanya 2 yang tersisa. Neraka dan surga. Purgatorium juga akan lenyap. Ya. Jiwa-jiwa di purgatorium itu akan diadili di pengadilan terakhir namanya. Jadi ada 2 pengadilan. Pengadilan khusus pada saat kita meninggal dunia, langsung berjumpa dengan Yesus, Sang Hakim Adil. Jiwa kita yang diadili. Yaitu ada 3 pilihan. Neraka, surga, atau purgatorium. Nah, tapi nanti pada saat akhir zaman, bumi hancur, purgatorium juga dihancurkan. Jiwa-jiwa di purgatorium itu akan ditarik, bersama dengan jiwa-jiwa yang masih ada di bumi, itu juga ditarik, kemudian diadili pada pengadilan terakhir. Pilihannya 2, kerajaan surga atau neraka. Ya, oke. Sampai mana tadi? Oke. Tetapi perhitungan waktu Tuhan berbeda dari perhitungan waktu manusia. Yang tadi saya sempat singgung ya. Silakan baca 2 Petrus 3 ayat 8. Akan 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, terima kasih Ibu. Ya, jadi 1 hari itu sama seperti 1000 tahun. jadi intinya perhitungan manusia itu berbeda dari perhitungan Tuhan. Ya, yang penting kita tetap beriman dan iman kita lakukan
dilakukan dalam tindakan yang nyata dan konkret. Terakhir, karena sudah 8:30 ya, penulis juga menyerang balik para guru palsu itu. Nah, yang ternyata tidak hanya sesat dalam pemahaman mereka, tetapi juga dalam kehidupan susila. Ia menyebut mereka orang yang jahat. Ya. Kemudian menuruti hawa nafsu yang rendah, suka berfoya-foya, berzina, menghujat, serakah, mencari untung, angkuh, cabul, hampa, dan kosong, buta, pelupa, picik, menipu orang lain, menyalahgunakan surat-surat Paulus, dan menyiarkan cerita-cerita isapan jempol dan ajaran sesat. Nah, jadi jelas banget ya. Coba kita baca nih. 2 Petrus 2 ayat 18. Silakan satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, terima kasih Ibu. Jelas ya. Kalau kita baca ayat sebelumnya juga banyak gitu. Coba kita baca ayat yang ke-11. Kalau nggak 10 dulu deh. 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Coba baca. 2 Petrus 2 ayat 10 sampai dengan 14. Tetapi mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah hati, mereka telah berlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, terima kasih Ibu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi itu keadaan para guru-guru palsu, para pengejek-pengejek. Ternyata bukan hanya menyesatkan, tetapi kehidupan mereka jauh dari kata penuh kasih, penuh dengan kebaikan. Jauh sekali. Tetapi kehidupan mereka dikatakan menuruti hawa nafsu yang rendah, berfoya-foya, berzina, menghujat, serakah, angkuh, cabul, dan sebagainya. Jadi benar-benar kehidupan mereka sangat-sangat menyesatkan dan tidak bagikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman kalau mau bertanya bisa.